Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini saya kedatangan tamu Sasi Kirana. Wow, gimana Sasi kabar? Baik. Kuliah Baik. dan SMA gimana peralihannya? Seru nggak? Maaf, kenapa? Peralihan SMA dan kuliah bagaimana? Seru atau tidak? Ketika kamu jalani. Seru. Serunya di mana? Seru. Stres tapi seru. Stres tapi seru. Kenapa? Wow. Serunya di mana? Ya ada berapa kelas yang keren aja sih, kayak dapat perasaan yang keren aja gitu, kayak udah masuk kuliah, udah gimana ya, udah ya gitu lah. Oke. Wow. Sasi, bagaimana kemudian kamu merasakan kuliah di era pandemi seperti ini? Pasti lebih nggak nyangka banget kan kamu bisa masuk dalam angkatan yang pertama kalinya masuk di pandemi. Gimana yang kamu rasakan? Lumayan aneh sih, Pak. Lumayan aneh. Karena kan sekarang udah Februari kan, udah di tengah semester 2. Iya, 2. Terus itu sejak pertama kali masuk kuliah itu aku belum pernah ke kampus, belum pernah ketemu teman-teman, terus semua ujian acara gitu semuanya online gitu. Jadi rasa kuliahnya, rasa kampusnya itu kayak nggak kerasa sama sekali gitu. Rasanya masih kayak di SMA gitu. Berarti benar-benar belum ketemu sama teman-teman barunya dong? Belum sama sekali. Wow, gila. Dan kemudian kamu bisa paham materi tidak ketika pandemi seperti ini? Kan dosen berbeda-beda tuh metode mengajarnya. Kamu sendiri bisa menyerap materi dengan baik kah? Setahu aku sih iya. Semoga iya sih, karena kok enggak gawat. Aku panik sih kok enggak. Oke. Kesulitannya apa tuh dalam memahami materi ketika pandemi kayak gini? Ada banyak kesulitan. Tapi mungkin yang paling terasa ya itu kebatasan semua kegiatan, pelajaran, sama aktivitas di kelas-kelas gitu. Apalagi kelas-kelas yang kayak lab atau praktikum. Dan ya gitu, intinya semua kelas-kelas yang mungkin aku bisa kasih contoh aja ya, karena aku juga lumayan bingung cara jelasinnya. Oke, jadi kan kemarin waktu di semester pertama kita sempat ada kelas first aid kan, atau pertolongan pertama. Dan itu biasanya kalau offline belajarnya pakai ya manusia beneran atau nggak pakai dummy yang profesional gitu. Tapi karena sekarang lagi online, kita belajarnya pakai boneka, terus ujian juga pakai boneka My Little Pony loh. Jadi kayak ya gimana ya, aneh aja gitu, karena kan walaupun kita dapat bimbingan dari dokter gitu, pengetahuan kita sama pengetahuan sama teknik kita itu kayak terbatas banget gitu, karena tekniknya itu beda-beda, itu kayak beda banget, kayak rasa kasih CPR gitu ke boneka itu beda banget dari rasa CPR ke manusia gitu. Jadi ya itunya kita gimana ya, kayak belajarnya susah aja gitu, kayak bingung, terus kita juga nggak tahu yang benernya kayak gimana, yang nggak benernya kayak gimana. Jadi nanti kalau kita udah masuk ke offline lagi, kita harus belajar lagi, karena ya kita ya belum tentu kita udah belajar dengan benar, karena ya dokternya juga ya dokter kita yang membimbing kita juga nggak tahu kita melakukannya dengan benar atau tidak. Maaf. Ini kamu jurusan apa deh? Kalau bahas soal anatomi tubuh, biologi kah atau apa? Kedokteran. Wow, kedokteran, gila. Iya, bener. Jadi memang harus bener-bener ini ya, harus bener-bener praktik banget ya, nggak bisa pakai boneka, nggak bisa manusia diganti dengan boneka seperti itu. Wow, seru.
Nah, ini menarik nih. Tugas-tugas kuliahmu gimana? Berat kah? Berat banget. Berat parah, Pak. Pusing mikirinnya. Pusing. Setiap hari ada tugas? Mm-hmm. Wow, Terus gila. tugasnya itu kayak berat banget juga. Ada berapa kelas yang ini. Aku ada satu kelas namanya PBL. Itu setiap 2 hari kita harus kumpulin kayak laporan gitu atau LO yang bisa nyampe kayak 20-an halaman. Terus itu kita cuma punya 2 hari atau sehari untuk melakukannya. Jadi berat. Itu cuma satu kelas loh. Terus di dalam kedokteran itu ada banyak kelas, nggak cuma satu. Jadi semuanya numpuk. Ya, saya merasakan apa yang kamu rasakan sebetulnya. Tugas-tugasnya berat. Wow. Nah, kamu sendiri merasakan bahwa pandemi kali ini kan akhirnya tidak dapat bertemu dengan teman-teman kamu yang baru. Gimana sih yang kamu rasakan ketika kamu kuliah tapi kamu nggak pernah ketemu temen, nggak pernah ketemu kampusnya, nggak pernah ngerasain fasilitasnya seperti itu? Menurut aku sih biasa aja ya kalau mengenai teman-temannya, karena aku juga dari kecil udah terbiasa karena aku suka main game kan, orangnya suka main game online, jadi aku udah sering berteman dengan orang secara online gitu, nggak pernah ketemu gitu, jadi yang tentang teman-teman itu udah biasa aja. Tapi mungkin yang tentang nggak tahu kayak kampus, ya memang agak sedih sih. nggak tahu aku nggak tahu kampus sendiri, nggak pernah ke situ, nggak pernah tahu bangunan gedungnya, nggak pernah tahu lantai berapa kelasnya seperti itu. Wow, ini menjadi tantangan tersendiri sih untuk kamu yang kemudian baru ngerasain seperti ini. Wow. Nah, ini kenapa kamu mau ngambil kedokteran sih? Susah loh ngambil kedokteran itu. Ya, panjang sih. Sejujurnya aku gimana ya? Ya yang terutama paling kan aku mau ngebantu orang kan, udah pasti. Jadi dokter pasti harus bantu orang. Terus kan juga aku orangnya itu beruntung banget ya Pak, keluarga aku dan aku juga memiliki sumber daya yang cukup baik, untuk mengakses kayak kesehatan, healthcare gitu, dan pendidikan yang baik tanpa masalah. Dan kita kan semua juga tahu kan kesehatan dan perawatan gitu dan pendidikan kedokteran di Indonesia itu mahal banget kan, mahal parah gitu. Jadi udah pasti kayak bagi kebanyakan masyarakat itu kayak kurang dapat diakses gitu. Jadi yang aku mau ya, yang aku pikir itu dulu, kalau bisa aku mau menggunakan keuntungan saya ini, privilege aku ini, dan mungkin bisa coba untuk membaginya gitu dengan masyarakat Indonesia gitu dalam kedokteran. Ya. Wow, keren. Terus juga kebetulan dari kecil juga aku suka biologi. Serius suka biologi? Susah loh menghafal nama-nama mikrobiologi yang kecil-kecil itu. Saya dulu waktu sekolah nggak pernah hafal itu. Nama-nama kuman, nama-nama apa lagi tuh? Nama-nama Latinnya seperti itu. Kayak jamur, nama Latinnya apa tuh saya nggak pernah suka seperti itu. Dan kenapa kamu bisa tertarik dengan biologi? Apa yang mengantarkan kamu tertarik sama biologi? Misalnya kalau ada yang suka matematika kan, karena jago hitung-hitungan kayak gitu, jadi dia merasa bahwa minat. Kalau biologi ini gimana? Cuman aja sih kayak semua gimana ya? Karena kan di dalam biologi semua sistem tubuh itu berhubungan kan. Jadi kayak pemikirannya itu kayak gampang gitu. Kalau mikirin otak pasti bisa kayak dihubungin ke bagian lain gitu. Jadi gampang, tinggal kayak dihubungin aja semuanya gitu. Jadi nggak usah kayak mikirnya nggak terlalu berat gitu. Oke, wow. Ini kan tadi kamu bicara soal privilege kamu, keuangan cukup, sumber daya cukup seperti itu. Secara pengetahuan sendiri, apa yang membuat kamu akhirnya merasa bahwa kedokteran ini menjadi salah satu pilihan kamu? Susah nggak sih kedokteran itu, selain bicara soal privilege keuangan ya, seperti itu, secara mata kuliahnya mungkin? Iya,
susah sih. Apalagi awalnya susah banget. Tapi ya lama-lama ya terbiasa kok. Sampai kayak sekarang udah nggak kayak kesusahan itu nggak terasanya kayak gimana ya? Udah biasa aja. Kayaknya ya karena memang dari dulu aku sukanya biologi, kayak rasanya ini kayak adalah jurusan yang kayak paling natural aja buat saya gitu. Buat aku. Tapi kedokteran kan bicara soal ini juga sih, kimia. Dan kamu juga tertarik dengan kimia? Biasa aja. Aku kurang suka sama kimia, tapi ya nggak apa-apa lah. Biasanya di kedokteran itu kimia juga nggak terlalu kepake sih. Paling ya aku tahun ini belajar kimia baru cuma sekali. Terus itu juga nggak kimia murni gitu. Ada namanya biochem, gitu. Jadi lebih gampang. Oke. Wow. Menarik. Si IP-mu berapa sih? 3,5. 3,5? Serius? Itu iya. tinggi. Dari skala 4 itu tinggi banget loh, 3,5. Cum laude loh itu. Jadi malu. Apa yang membuat kamu bisa mengatur waktu bisa sampai dapat 3,5? Nggak gampang loh kuliah online dan tetap maksudnya dapat nilai segitu gitu loh. Mungkin kamu bisa sharing tipsnya seperti itu, triknya buat teman-teman yang nanti dengar seperti itu lagi kuliah bisa dapat IP segitu mungkin. Oke. Jujur ya, aku orangnya agak malesan ya. Jadi kayak sebenarnya sih sebelum aku masuk ke dokteran, aku cari kuliahnya yang mempunyai tanggal ujian masuk yang sesuai dengan UTS sekolah. Karena aku kemarin cuma mau belajar, aku maunya belajar sekali aja, nggak mau berkali-kali. Jadi kayak mungkin kemalasan aku itu juga agak kelihatannya dalam cara belajar aku, karena aku biasanya kalau belajar aku selalu cari cara yang paling efektif, paling singkat dan tidak repot. Empasis ke bagian yang yang singkat sama nggak repot itu, karena gimana ya? Sebanyak mungkin aku mengusahakan untuk meningkat jumlah materi yang harus dipelajari gitu. Jadi misalnya ya aku lagi di kelas, aku akan coba sebaik mungkin untuk kayak matengin pelajaran itu di kelas. Aku nggak mau bawa pulang gitu. Aku mau nonton Netflix, aku mau main game, aku mau belajar di rumah gitu. Jadi aku kalau lagi di kelas memang aku orangnya teliti banget. Dan ya gitulah, perhatikan kelas dengan baik gitu. Terus selain itu aku juga biasanya kan dalam kedokteran itu materinya luas sekali kan, nggak ada habisnya. Jadi yang aku coba itu mengatur materinya, topiknya yang aku kurang ngerti yang mana aja, yang udah matang mana aja gitu. Jadi nanti kalau aku udah merasa capek gitu belajar gitu, kan di kedokteran belajarnya banyak banget kan. Kalau aku udah merasa capek gitu, aku kayak ngorbanin gitu materi-materi yang udah lumayan ngerti gitu. Karena di pikiran aku itu, kalau aku udah ngerti dengan baik, itu kemungkinan aku untuk melupakannya saat ujian itu lumayan kecil kan. Jadi ya itulah pokoknya ya gitulah ya. Dalam singkat itu cara belajar aku adalah dengan teliti, dengan benar, dan juga dengan memperhitungkan resiko yang bisa diambil bila perlu. Ya. Wow. Pernah atau sering begadangkah dalam mengerjain tugas sampai larut malam seperti itu? Selalu. Setiap hari. Setiap hari, wow. Apa yang kamu rasakan ketika akhirnya berhadapan dengan tugas-tugas yang harus dikerjain sampai larut malam seperti itu? Rasanya kayak mau pasrah, tapi aku tahu nggak bisa, tapi mau pasrah gitu. Pasrah ya? Oke. Lalu kemudian sih komunikasi dengan dosen bagaimana? Apakah baik atau ada dosen yang judes atau dosen yang benar-benar membantu kamu untuk memahami materi seperti itu? Ada ya,
Sebenarnya sih semuanya beda-beda ya. Kayak aku ada beberapa dosen yang judes banget. Aku setiap kali masuk kelas dosen itu aku kayak gemeteran gitu. Sumpah takut banget. Tapi ada beberapa yang baik banget, ya bantu banget. Lalu platform yang digunakan untuk pengumpulan tugas apa? Baik email aja kah? Atau seperti yang kemarin di Mentari, Management seperti itu? Nggak sih. Setiap dosen sih beda. Ada berapa yang pakai email. Terus ada ada banyak juga yang pakai Moodle atau websitenya UPH sendiri gitu. Terus juga ada beberapa yang pakai Microsoft Teams. Oke. Wow. Lalu kemudian kalau materi kamu ada yang nggak ngerti, kamu ngapain tuh? Kamu chat dosen kah? Atau kamu cari materi di YouTube kah? Atau gimana? Atau nonton Netflix? Pasrah aja. Udah capek, udah nggak mau mikirin lagi. Udah nangis aja lah. Iya ya? Wow. Doa aja. Ini menarik sih. Jadi pasrah lah ya. Kalau memang udah nggak ngerti lagi, udah pasrah seperti itu. Ini menarik sih. Wow. Lalu kemudian sih kalau boleh sharing kayak gitu kan, satu semester kamu belajar mata kuliah apa aja sih? Mungkin orang kepo dengan dunia kedokteran. Seperti itu. Oke. Di kedokteran itu sebenarnya agak beda sih dari jurusan lain. Karena kan biasanya jurusan lain itu kayak per semester kan. Tapi di kedokteran itu agak kayak aneh gitu. Kita belajarnya itu dalam blok atau per blok gitu. Jadi di semester 1 kemarin kita ada blok first aid, ada CTB atau critical thinking, terus juga ada fundamental medical science gitu. Terus setiap blok itu kayak kelasnya berbeda-beda gitu. Contohnya ya kayak kemarin waktu kita ada di blok CTB atau critical thinking itu kita ada pelajaran biochem sama epidemiologi. Terus ya intinya itu kayak semuanya berbeda-beda deh. Terus selain itu juga ada beberapa kelas yang kayak konstan gitu yang ada di setiap blok seperti PBL atau problem based learning sama clinical exposure. Aku harus jelasin nggak itu kelas? Boleh. Harus, ya, oke. Itu menandakan menandakan kamu tahu materinya kan? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Ya maaf, karena kayak itu kan singkatan kan semuanya kayak PBL, CTB. Aku kayak takutnya kayak bingung gitu. Oke. Jadi PBL itu ada salah satu kelas yang kita mempelajari dari semester 1 sampai akhir kayak kelas gitu. Karena dalam PBL namanya problem based learning itu kita kayak setiap minggu diberikan kasus pasien gitu, terus kita harus cari diagnosis sama pengobatan atau perawatan yang tepat gitu buat pasien itu. Terus selain itu juga ada yang namanya clinical exposure. Terus clinical exposure itu kayak kita keren banget. Kita kayak pakai jas putih, pakai stetoskop, terus kita udah ke rumah sakit gitu lihat-lihat gimana jadi rumah sakit. Jadi udah ngebayangin bener-bener jadi dokter lah ya. Oke. Sih ada mata kuliah yang kamu suka atau yang nggak suka? Jauh ini? Iya sih. Mungkin yang bisa sharing mata kuliah yang paling kamu suka ketika semester 1 ini apa? Ya kan udah kamu lewati tuh semester 1. Apa yang kamu suka? Oke. Yang tadi aku bilang di antara clinical exposure atau PBL. Aku bilang di antara karena yang PBL itu tergantung banget sama dokternya. Karena di PBL itu kan kita dapat mentor dokter gitu. Terus kadangnya itu dokternya itu bisa kayak galak banget gitu, bisa judes banget gitu. Terus kadang-kadang bisa baik banget. Jadi itu kayak tergantung. Kadang-kadang aku suka PBL, kadang-kadang aku nggak suka. Tapi yang udah pasti aku akan suka setiap blog itu ini clinical skill sama clinical exposure. Oke, wow. Yang nggak kamu suka apa? Biochem. Yang menjadi kesulitannya dalam mata kuliah. Misalnya mata kuliah A nih, susah gitu. Apa tuh? Biochem. Kimianya. Kenapa? Aku nggak suka kimia. Aku benci kimia. Aku benci abis. Benci kimia, wow. Iya, agak susah sih memang.
gimana tuh kamu mengatur waktu untuk memberikan perhatian sama mata kuliah yang nggak kamu suka, atau yang nggak kamu suka ya udahlah biarin aja kayak gitu. Aku maksa diri sih. Aku nggak bisa gitu. Kalau aku kayak biarin gitu, pasti aku dapat ini ya. Aku langsung disuruh uang paling gitu. Jadi kayak, aku maksa diri aja gitu. Tapi kalau dapat nilai yang kurang baik itu kayak B atau C ya, udah nggak apa-apa lah, bodo amat. Gitu. Oke, ini menarik sih, seru sih. Kalau di kelas pembelajarannya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Di kuliah aku itu campur-campur. Biasanya PPT-nya atau PowerPoint-nya itu dalam bahasa Inggris, tapi dosnya itu pakai bahasa Indonesia. Oke, dosen menjelaskannya pakai bahasa Indonesia ya? Hmm. Oke. Biasa metode yang dilakukan dosen apa? Apakah diskusi atau cuma ngasih tugas lalu kumpul atau bagaimana? Tergantung sih di kelasnya, karena kalau kita lagi ada kelas lecture aja yang normal gitu, biasanya itu ya yang kayak tadi aku bilang pakai PPT, terus kadang-kadang dikasih tugas gitu. Tapi untuk kelas yang lain kayak yang problem based learning tadi, yang PBL, itu benar-benar kayak diskusi tentang pasiennya. Kalau diskusi kan kadang nggak dikasih tugas, atau diskusinya dikasih tugas juga, habis diskusi dikasih tugas lagi. Diskusi terus dikasih tugas lagi. Tugasnya itu ini apa tuh, research tentang pasiennya aja gitu. Oke. Bikin laporan. Wow, ini menarik sih. Lalu kemudian sih kalau di sekolah kan ada yang namanya kerja kelompok seperti itu. Di kampusmu sekarang ada nggak kerja kelompok saat ini? Ada. Bagaimana kamu menyesuaikan waktu dengan mereka yang nggak pernah ketemu? Ini kan jadi tantangan nih. Sebenarnya sih nggak terlalu susah ya, karena kan ini semua online. Jadi kayak gampang gitu, tinggal buka chat, terus udah kita bisa ngerjain kayak bareng gitu. Jadi gampang banget, kita bisa kayak lakuin kapan aja. Oke. Kalau seandainya ada nggak orang atau kelompokmu yang nggak ngerjain gitu ketika dalam proses satu semester? Ya, ya sih ada berapa kali. Tapi ya mau gimana? Mungkin mereka juga bingung. Apa juga? Sebenarnya sih kadang-kadang itu bukan salah orangnya sih, karena kan di kuliah aku itu kita dari seluruh Indonesia kan, ada berapa yang dari Papua dan tempat-tempat lain gitu yang jaringannya kurang baik. Jadi kayak ada berapa kali gitu kayak mereka lagi mati lampu atau kita lagi mati lampu, jadi kita nggak bisa ngerjain. Jadi akhirnya kayak ada berapa orang yang nggak ngerjain sama apa-apa, kayak sama sekali gitu. Ngapain sama sekali? Tapi sama sekali nggak ngerjain. Dan kamu yang harus ngerjain itu kah, atau teman-teman kelompokmu juga bantu untuk ngerjain tugas yang kan bagi tugas nih? Kalau satu nggak ngerjain otomatis kan terbengkalai kan seperti itu. Apakah kamu ikut bantu ngerjain tugas dia, atau sama teman-temanmu juga bantu? Kita semua bantu kok biasanya. Itu nambah kerjaan lagi ya sih. Oke. Sih, bagaimana kamu kemudian menjaga semangatmu untuk tetap kuliah online? Gimana sih yang kamu rasakan ini udah hampir 1 tahun kuliah online, sekolah online dan kuliah online pada akhirnya? Udah mulai bete kah? Udah mulai kesel kah? Udah mulai bad mood kah? Belum. Baru tahun pertama nggak boleh kayak gitu. Gawat kok, iya. Yang udah paling pasti ya itu aku mikirin pasien aku kan. Ya aku mikirin pasien aku dalam masa depan. Karena ya menurut aku sih pasien aku nanti mereka akan berhak untuk mendapatkan dokter yang paling baik yang bisa melindungi mereka gitu. Jadi itu adalah salah satu motivasi. Yang kedua paling nonton Netflix, main game yang banyak ya. Mungkin nggak banyak sih, mungkin main sama nonton game sama Netflix yang cukup aja untuk menghindari burnout. Karena kan
kedokteran kan itu jurusannya tuh panjang banget kan. Jadi hal-hal seperti burnout itu kayak bahaya banget karena kalau kita dapat nilai yang rendah atau yang nilai yang kayak kurang baik itu kayak gampang diperbaiki kan dengan cara belajar yang baik. Tapi kalau kita kena burnout gitu, kehilangan motivasi, terus kena stres itu kayak dibanding nilai yang jelek itu kayak gimana ya, kayak itu kayak menurut aku ya itu jauh lebih susah diperbaiki. Jadi kayak filosofi aku kayak gitu lah, kayak nggak apa-apa gimana ya, kalau nilainya kurang baik nggak apa-apa, boleh main-main kayak dikit gitu. Yang penting itu aku harus menjaga kesayangan dan passion aku ini buat jurusan kedokteran ini gitu. Jadi ya ini menarik. Itulah. Pokoknya cari balance aja gitu. Betul. Ini menarik. Menjaga passion itu penting. Bagaimana dengan budaya rebahan? Rebahan kan pada akhirnya di pandemi ini menjadi salah satu yang paling dekat dengan kita. Kamu sendiri dalam mengerjakan tugas pernahkah aduh kayaknya ntar deh rebahan dulu, ntar deh, atau ngerjain tugas sambil rebahan seperti itu? Iya sih, iya. Aku jadi mau. Iya, emang aku orangnya emang kayak gitu. Iya ya? Sering. Wow. Asik nih. Ya, akhirnya kita berpikir bahwa pandemi ini mengubah kebiasaan kita kan sih. Artinya yang tadinya kita ketemu teman kita, akhirnya kita memanfaatkan teknologi. Yang tadinya kita bareng sama teman-teman kita ngobrol, akhirnya kita terhubung dengan teknologi seperti itu. Nah, kamu sendiri melihat bahwa kemajuan teknologi ini apakah bermanfaat untuk kedepannya atau mungkin ada sesuatu yang plus minusnya seperti itu? Kamu melihatnya dengan yang terjadi saat ini? Kayaknya ada plus minusnya deh, karena yang buat plus kan pasti itu bisa membantu banget kan, apalagi kan tadi aku sempat bilang kan di kuliah aku itu ada banyak orang dari seluruh Indonesia, mahasiswanya itu dari seluruh Indonesia, jadi ada berapa orang gitu yang mungkin kayak gimana ya, kayak sering mati lampu, sering apa, gimana sih, oh ya maaf, tapi bukan itu, ini apa tuh yang ini kan di kedokteran itu kita punya banyak kita ada banyak tugas berkelompok kan. Jadi kalau kita pakai teknologi itu kayak jauh lebih gampang karena kita bisa berkolaborasi secara lebih gampang. Terus selain itu juga kita di kedokteran kan kita disuruh bikin webinar kesehatan. Kita disuruh bikin banyak webinar kesehatan kan. Nah, karena ada online sekarang itu bikin webinarnya itu jauh lebih gampang gitu. Tapi juga ada beberapa minusnya sih karena sekarang ya juga mengenai ini pandemi COVID ini kan mengenai COVID, karena ya ada banyak kayak grup WhatsApp mungkin yang kurang gimana ya, yang kurang baik, itu ada banyak informasi sama hoax tentang COVID kan, ya itu ada beberapa minus teknologi. Oke. Wow, ini menarik sih, ini diskusi yang asik. Lalu kemudian harapan kamu buat dunia medis sendiri ada nggak sih? Kamu kan tadi katakan bahwa masih rendahnya nih dunia medis di Indonesia seperti itu. Kamu ada harapan nggak sih dengan kamu masuknya menjadi tenaga medis lah, sekarang lagi belajar untuk menjadi tenaga medis seperti itu? Ada nggak harapannya? Iya, ya ada berapa sih? Ya mungkin dalam masa depannya perawatan kesehatan di Indonesia itu bisa dijadikan gratis atau nggak murah, karena kan sekarang lagi mahal, jadi ya mungkin bisa dimurahkan gitu, karena menurut aku perawatan kesehatan itu harusnya untuk masyarakat gitu, bukan untuk keuntungan gitu, ya compassion before anything else gitu. Jadi ya gitu. Wow. Tapi kan gini sih, agak sulit rasanya karena habit kita sebagai orang Indonesia, saya pribadi melihat bahwa masih belum higienis nih, gitu, gaya hidup orang-orang Indonesia. Apa yang kamu harapkan dari gaya hidup bangsa kita seperti itu? Karena kan
COVID ini akhirnya menyadarkan kita harus rajin cuci tangan, harus rajin mandi. Banyak orang yang liburan akhirnya nggak pernah mandi seperti itu kan. jadi itu kan menjadi habit atau gaya hidup bersih. Apa yang kamu harapkan dengan gaya hidup bersih yang kemudian harus ditingkatkan di Indonesia seperti itu? Ya gitu aja sih, lumayan simple. Sebanyak mungkin saya berharap bahwa di Indonesia kita akan memperbaiki penjagaan kesehatan kita dan juga kebersihan kita, supaya juga buat tenaga medis kayak kerjanya gimana ya, kayak didingankan gitu. Karena kok masyarakat tidak menjaga kebersihan gitu kan, nanti kita dapat pasnya kayak lebih banyak gitu, jadi kayak lebih susah gitu. Oke. Wow. Ya gitu lah. Ini menarik sih. Harapan kamu terakhir sih buat dunia ini yang saat ini sedang diterjang COVID seperti itu. Ada nggak harapan kamu sebagai pelajar? Mungkin aku berharap untuk pandemi ini untuk segera berakhir, karena aku udah capek belajar secara online, banyak tugasnya. Gitu aja sih. Itu aja, oke. Ya, gitu. Oke. Thank you ya sudah ngobrol sama saya selama kurang lebih 30 menit seperti itu. Nanti videonya akan saya edit lalu kemudian saya akan berikan sama kamu seperti itu. Oke, saya stop record dulu. Oke.